Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Luar biasa, hari ini hari yang spesial Kak Menda. Betul sekali. Minggu pertama di bulan yang baru Kak Menda. Wow. Gimana adik-adik di rumah? Semangat? Masih semangat ya? Semangat. Semangat buat memuji Tuhan. Hari ini kayak ada tampil yang beda ya? Iya, saya pakai selendang. Saya ini pakai helm proyek ini kayaknya. Tapi gak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. 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 Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dan sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Kak Menda berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah itu semua karena kemurahan Tuhan. Berkati kami Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, yuk masih tetap bangkit berdiri. Kita bersemangat semuanya memuji Tuhan. Kita tepuk tangan. Kita mau katakan Yesus disalibkan karena cintanya. Ya, yuk semuanya. Yeay. Sama-sama, yuk katakan sama-sama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Ya, Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi sungguh-sungguh. Yesus disalibkan karena cintanya, ya, kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Katakan sama-sama, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus sekali lagi. Roh Kudus turun. Yeay, haleluya. Haleluya. Roh Kudus turun mengurapi kita semuanya dan untuk kita bisa siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Karena Yesus sudah mati di salib ya. Iya, karena Yesus sudah mati salib, kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku
kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yuk katakan lagi sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh bahwa Yesus sahabat kita yang baik. Dia mau mati buat kita semuanya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan. Adik-adik sendiri coba katakan, sampai ku besar nanti, sungguh-sungguh. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini satu kali lagi, refnya saja. Saya mengajak kalian semuanya untuk mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semuanya. Yuk nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh, katakan sama Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhan. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Shalom Sobat Rocky semuanya, adik-adik Rocky dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita hari ini? Kita dengarkan nanti bersama-sama ya. Kak Edi mau bawa apa? Tentunya sebelum kita mulai, ayo siapkan dulu bukumu, siapkan Alkitabmu. Nanti cerita hari ini Kak Edi akan bawakan dari Keluaran 12. Nanti kalian catat Keluaran 12, baca Keluaran 12 supaya kalian tahu apa sih isinya firman Tuhan yang di Keluaran 12 itu. Mari adik-adik, siapkan hatimu, kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, tolong kami, siapkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami, Tuhan Yesus membuat kami mengerti tentang firman-Mu dan boleh kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik Rocky dan sahabat Rocky semua, hari ini Kak Edi mau kasih tahu, ada satu tokoh dalam Alkitab yang cukup ternama, cukup beken gitu ya. Kalian pasti tahu lah.
Nanti kalian boleh lihat gambarnya, ini ada di sini gambarnya nanti ya, akan kelihatan ya. Itu ada seorang bapak namanya, ya aku bilang deh namanya Musa namanya. Kalian pasti pernah dengar nama Musa kan? Yes, dia orang yang dipilih Tuhan. Hari itu Musa itu sudah menyampaikan kepada Raja Firaun tentang apa? Tentang membawa pergi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, apakah semudah itu Raja Firaun mau memberi izin? Ternyata tidak. Sampai Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Sehingga apa? Akhirnya bangsa Israel memperoleh kebebasan untuk mereka pergi. Tetapi dalam mencapai saat mereka boleh pergi dan bebas dan merdeka itu sulit sekali. Karena Raja Firaun itu melarang. Pertama bilang oke, terus nanti bilang enggak, oke, enggak lagi gitu. Tapi luar biasa. Sampai tulah ke-9, itulah ke-9. Tulah ke-1, ke-2 sampai ke-8 kalian sudah tahu kan? Ada air berubah menjadi darah gitu. Terus ada apa lagi? Ya banyak, ada kodok, ada belalang gitu kan. Nah ini yang ke-9 apa? Yang ke-9 itu kegelapan terjadi di tempatnya orang Mesir, tetapi di tempatnya orang Israel terang. Akhirnya apa? Musa bilang ini, kalau gitu aku harus menghadap ke Firaun. Aku mau ketemu dia. Aku mau bilang ini, bahwa aku akan membawa bangsaku keluar dari tanah Mesir. Firaun bilang ini, Musa, bawa sudah perempuan-perempuan, anak-anak, semuanya kau bawa pergi. Pokoknya pergi semua, tetapi tidak ada boleh seekor binatang pun yang kau bawa. Wah, Firaun bilang gak boleh bawa binatang. Cuman boleh orangnya saja yang pergi dan barang-barangnya. Tapi Musa bilang lagi, ya kita perlu dong binatang-binatang itu, karena kita juga perlu membuat korban bakaran buat Tuhan. Jadi zaman dulu itu kalau korban bakaran itu mereka menyembelih domba gitu di batu besar gitu tuh sebagai mezbahnya. Musa bilang gitu. Tapi Firaun bilang no. Firaun marah dia. Firaun bilang ini, pergi dari hadapanku. Aku tidak mau melihat engkau lagi. Kalau aku melihat engkau, wah, Firaun marah. Apa yang buat? Musa mau dibunuh sama Firaun. Tetapi Musa bilang apa? Ya, Musa bilang ini, ya, aku tidak akan pergi darimu, tetapi aku akan memberitahukan kamu satu hal. Satu hal itu apa? Itu loh adik-adik, tulah yang ke-10 itu loh. Dia bilang gini, nanti pada waktu tengah malam, anak laki-laki, anak sulung dari semua keluarga keluarga Mesir, bukan Israel ya, keluarga Mesir akan, nah ini akan lihat sini, akan mati semuanya. Dan akan ada isak tangis di situ. Wih, itu yang dikatakan sama Musa. Musa marah loh. Dikatakan itu Musa marah. Dan dia bilang ini, hari ini kalau kamu tidak membolehkan saya pergi, satu saat nanti kamu akan datang kepadaku. Musa bilang gitu sama si Firaun, sama Raja Firaun. Kamu akan bilang sama aku, kamu boleh pergi. Adik-adik tahu nggak apa yang dibuat Musa? Musa berdoa sama Tuhan. Kemudian jelas loh di sini. Tuhan bilang begini. Tuhan bilang kepada Musa, kasih tahu teman-temanmu, kasih tahu orang-orang Israel bahwa harus memberitahu orang-orang Israel bahwa hari ke-10 di bulan itu, setiap keluarga harus mempersembahkan korban. Nah, korban bakaran. Harus mempersembahkan domba. Terus apa lagi? Kalau ada yang tidak mampu,
Gak apa-apa. Boleh bersama-sama dengan keluarga yang lainnya. Boleh dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dikasih penjelasan sama Tuhan. Dombanya itu harus umurnya 1 tahun dan harus laki-laki. Nah, domba laki-laki umur 1 tahun. Nah, terus apa? Orang-orang, ini dia, orang-orang itu mendengarkan apa yang Musa sampaikan. Dengar gak dia? Dengar. Sangat dengar. Kenapa? Mereka taat. Walaupun sebenarnya gimana? Walaupun sebenarnya sakit, sudah lama dijajah, dijadikan budak di negeri orang. Dijadikan budak oleh orang-orang Mesir waktu itu ya. Nah, akhirnya apa? Orang-orang itu mulai mempersembahkan korban. Nah, dia mengambil domba dan dipersembahkan. Kemudian mereka diberitahu untuk menaruh darah. Jadi darahnya diambil, ditaruh di pintu. Di mananya? Ini loh, pintu itu kan gini dia pintu. Nah, ditaruh di ambang yang kiri kanan sini, sama di atasnya itu diolesin darah. Nah, kemudian apa lagi? Mereka harus oleskan di samping kiri kanan dan di atas. Tujuannya supaya apa sih? Tuhan menjelaskan bahwa nanti hari itu dia akan datang dan firman Tuhan tuh bilang, ingat nggak tadi Musa bilang apa sama Firaun? Bahwa setiap anak sulung daripada orang Mesir akan meninggal. Dan juga apanya? Binatangnya. Binatangnya juga akan meninggal, mati binatangnya. Nah, adik-adik, orang-orang Israel begitu menurut dan dia mengikuti apa yang Tuhan suruh. Kemudian malam harinya mereka makan bersama-sama. Mereka bersama-sama makan, mereka duduk karena mereka akan meninggalkan Mesir malam itu. Mereka makan itu apa? Tujuannya apa? Ya karena mereka bersiap-siap untuk mereka berangkat, punya tenaga untuk mereka berangkat. Nah, nanti acara makan-makannya ini dikenal dengan nama Passover. Artinya apa? Tuhan meluputkan. Terus apa lagi? Nih, Musa menjelaskan kepada orang-orang itu. Musa sudah dijelasin, harus pasang darah itu harus ditaruh di pintu-pintu. Di ini ambang pintu atas dan kiri kanannya. Kemudian Musa juga bilang, harus kita duduk bersama, kita makan bersama, supaya kita bisa berangkat sesudah itu. Dan juga kemudian Musa menjelaskan, apa sih Passover meal itu, makan pas Tuhan meluputkan Passover mereka bilang. Itu apa? Itu artinya Tuhan itu melindungi, covered, Tuhan melindungi. Melindungi siapa? Melindungi orang-orangnya dari darah anak domba itu yang menjadi tanda. Darah anak domba itu menjadi tanda yang untuk melindungi sehingga rumah mereka diluputkan. Nah, rumah mereka diluputkan. Ingat ya kayak dibilang apa? Rumah mereka diluputkan, yang cuma dicari adalah rumah orang-orang Mesir. Nah, akhirnya malam itu, tengah malam, terjadilah apa yang Tuhan katakan. Anak sulung di setiap rumah daripada orang Mesir meninggal. Dan juga binatang-binatangnya. Terjadi tangisan di situ, kesedihan di mana-mana. Dan semua orang, waduh sedih banget. Kenapa? Anaknya meninggal. Bayangin, itu kenapa? Karena Firaunnya tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan sama Musa. Maksudnya lepaskan loh orang ini, lepaskan orang Israel supaya mereka bisa pergi. Nah, karena itu sudah nangis-nangis semua, sedih semua, Firaun bingung. Akhirnya Firaun datang. Datang ke mana? Datang kepada Musa dan Harun. Dia bilang begini, tinggallah
tinggal kamu pergi sana, dan sembahlah Tuhanmu. Firaun bilang apa? Pergilah dan sembahlah Tuhanmu, bawa semua keluargamu dan semua binatang peliharaanmu. Please bless me, tolong berkati aku. Bilang gitu dia loh, si siapa? Si Firaun. Padahal tadinya bilang apa? Kamu boleh pergi tapi binatangmu gak boleh. Tapi hari itu, malam itu juga dia bilang, kamu pergi, cepat pergi, bawa semua keluargamu, bawa semua binatangmu. Adik-adik, apa yang dibuat sama orang Israel? Mereka mempersiapkan barang-barang mereka semua. Yang luar biasa lagi tuh gini, mereka dikasih apa? Mereka dikasih hadiah, perak dan emas. Untuk bekal dalam perjalanan, mungkin ya, untuk bekal dalam perjalanan. Bilang, ini kamu tak kasih emas, kamu tak kasih perak, cepat pergi. Supaya apa? Supaya mereka ini nggak kena tulah lagi. Dan artinya apa? Firaun harus menepati janjinya. Dan seluruh orang Israel, mereka meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Adik-adik tahu berapa lama mereka dijajah? Berapa lama mereka menjadi budak? 430 tahun mereka menjadi budak. Dan hari itu akhirnya mereka bebas, adik-adik. Nah, dari firman Tuhan ini, apa yang kita bisa pelajari? Ada 4 hal yang kita harus tahu. Pertama, kita tidak boleh menolak perintah Tuhan Allah. Nah, bilang sama Kak Edi, tidak boleh menolak perintah Tuhan Allah. Artinya apa? Kalau kita menolak perintah Allah dengan sadar dan disengaja, itu akan mendatangkan hukuman buat kita. Ada hukuman yang Tuhan siapkan. Artinya tuh gini, kalau kamu tahu mencuri itu tidak baik, memukul itu tidak baik, mengejek itu tidak baik, jangan pukul, jangan mencuri. Karena kan kita udah tahu, sudah ada aturannya bahwa kita tidak boleh mencuri. Betul nggak? Betul. Kemudian itu yang pertama tadi, tidak boleh menolak perintah Tuhan. Bilang sama Kak Adi sekali lagi, tidak boleh menolak perintah Tuhan. Yang kedua, tadi apa? Tidak menyimpan dosa di dalam hidup kita. Nah, tidak menyimpan dosa itu apa ya Kak Edi? Ini loh, misalkan kamu benci sama orang, kamu kesel sama orang, terus kamu jengkel, kamu simpen sendiri, kamu ngomel-ngomel sendiri. Kamu simpen dosanya, terus kamu berbohong, kamu simpen itu. Nah itu gak boleh. Kita harus buang dosa kita jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kita bebas. Seperti orang Israel itu, setelah 430 tahun, dia akhirnya bebas. Nah kemudian apa lagi? Mendengar apa perintah Tuhan melalui firman-Nya. Bilang sama Kak Edi, mendengar apa perintah Tuhan melalui firman-Nya. Artinya, kalian, Kak Edi, Mama Papa, semua harus rajin baca firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu ada banyak nasihat, ada banyak perintah, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Apa yang anak-anak harus lakukan. Dan yang keempat, nah tadi yang pertama, ulang lagi ya, biar ingat ya. Pertama, kita tidak boleh menolak perintah Tuhan. Betul. Yang kedua apa? Tidak menyimpan dosa di dalam hidup kita atau hati kita. Yang ketiga, mendengar apa perintah Tuhan melalui firman-Nya dengan cara membaca firman Tuhan. Yang keempat, ini yang paling keren. Apa? Bertobat. Nah, ini adik-adik, kita harus bertobat dari apa? Dari gaya hidup kita yang lama. Kalau dulunya kita suka pukul-pukul, sekarang tangan yang mukul tidak boleh dipakai mukul. Tak pakai sayang-sayang. Kalau dulunya suka mencuri, sekarang nggak boleh mencuri. Kalau dulunya suka maki-maki, ayo mulut ini harus keluar berkat, nggak boleh keluar makian dari mulutnya. Kita harus berdoa, kita harus bertobat dari itu ya. Dan pertanyaan Kak Edi hari ini sebelum kita menghafal ayat hafalan. Apakah kalian mau bertobat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maukah kalian
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Buat yang pertama kali mendengarkan firman Tuhan, kalian mau terima Tuhan dalam hidup kalian? Mau? Kalau mau ayo bangkit berdiri, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dada. Ikuti Kak Edi berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Jadikan aku anakmu Tuhan. Jadikan aku biji matamu Tuhan. Jadikan aku kesayanganmu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku akan mengikut Engkau Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, aku akan melakukan perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku dalam kelemahanku sehingga aku kuat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, itu buat yang mau terima Tuhan Yesus. Sekarang maukah adik-adik bertobat yang tadinya suka mulutnya itu yang keluarnya kebun binatang atau apa, kemudian yang suka mencuri, mau bertobat? Yang mau bertobat, ayo bangkit berdiri. Bilang sama Tuhan Yesus gini, Tuhan Yesus, tolong aku, hari ini aku mau bertobat dari hidupku yang lama. Sucikan, kuduskan hidupku, supaya hidupku dimerdekakan dari dosa. Sama seperti Engkau memerdekakan, membuat orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Engkau juga membebaskan hidupku dari dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan Kak Edi ada cerita tentang darah anak domba yang dipakai untuk membuat tanda di pintu itu. Nah, Tuhan Yesus juga menyerahkan hidupnya. Darahnya itu tercurah di kayu salib untuk apa? Untuk menembus dosamu dan dosaku. Jadi stay apa deh? Stay in line. Tetap dalam garismu. Tetap kita mencari Tuhan Yesus, membaca firman-Nya setiap hari, oke? Nah, ayat hafalan hari ini kayak diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29b. Bunyinya begini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi sama-sama yuk kita baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik Rocky, selamat menjadi orang yang baru yang di dalam Tuhan. Ayo kita berdoa. Kak Edi sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati adik-adik Rocky kami dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka Tuhan, lindungi mereka, beri mereka kesehatan. Tuhan juga memberkati mama, papa, kakak, adik mereka semuanya. Tidak terkecuali Tuhan lindungi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke Sobat Rocky, sampai jumpa. God bless you. Ya adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana pesan firman Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh menolak perintah Tuhan. Apabila kita menolak Allah dengan sadar, maka kita akan mendapatkan hukuman. Dan juga kita tidak menyimpan dosa di dalam hidup kita. Dan kita harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bertobat jika kita melakukan pelanggaran. Benar sekali adik. Jadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberkati juga. Siapkan persembahan kalian ya. Beri yang terbaik sama Tuhan. Oke, nanti tetap terus minta tolong papa mama pokoknya harus bawa persembahan ini ke gereja ya. Harus gitu, katakan sama papa mama supaya kita diberkati oleh Tuhan. Oke, jadi kalau kita memberi yang terbaik, pasti Tuhan juga akan memberi yang terbaik buat kita semuanya. Yuk, kita siapkan hati kita akan berdoa buat persembahan dan kita akan berdoa buat doa syafaat ya. Tetap ikuti kayak Yosafat yang akan berdoa. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur
Firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan, bertobat, bahkan kami mau melakukan taat, selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu, dan saat ini Tuhan kami mau memberikan korban persembahan. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan, berkati papa mama kami, berkati keluarga kami semuanya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan buat berhasil sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan saat pagi hari ini pun kami bersama-sama bersatu hati, kami tetap berdoa buat seluruh teman-teman kami, anak-anak Rocky dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka semuanya. Seperti Kau memberkati kehidupan kami tempat ini Tuhan. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian di dalam masa belajar kami ini Tuhan. Bahkan mungkin sebentar lagi kami akan menghadapi tes-tes ujian Tuhan untuk kenaikan kelas kami. Tuhan tetap memberkati kami semuanya. Berhikmat buat kami, beri kepandaian buat kami semuanya. Dan kami juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Kak Mendah, kalau tadi sudah mendengarkan firman, sudah nyanyi memuji Tuhan, sudah diberkati, mereka juga udah memberkati dengan memberikan persembahan. Iya. Dan perlu Kak Mendah ingetin sama adik-adik Oh semuanya. iya, betul sekali, adik-adik harus mengikuti loh YouTube-nya Rock Kids Ministry supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah dan juga adik-adik bisa melihat ada kreativitas Rocky setiap Benar hari sekali, Kamis ya. ya. Jam berapa Kak? Setiap hari Kamis kreativitas Rocky jam 5 sore. Iya. Dan setiap hari Minggu ibadah jam berapa Kak Mendah? Jam 9. Jam Jadi 9. adik-adik jangan lupa ya, adik-adik bisa mengikutinya di YouTube-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya juga ya. Ya, nyalakan apa? Nyalakan tombol loncengnya. Kak Mendah suka sekali bilang begitu. Nyalakan. Kalau Kak Mendah suka bilang begitu, kalian harus lakukan juga ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan dan God bless you. Sampai jumpa.